Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Saprianti, NIM 106210002, Fakultas Syariah UI Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang ijtihad yang diberikan tugas oleh Bapak dosen pembimbing MK Filsafat Hukum Islam, yaitu Bapak Dr. M. Zaki, SAG, MAG. Baiklah, langsung saja. Ijtihad sebagai upaya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, apa sih itu ijtihad? Jadi ijtihad itu berasal dari dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata ijtihad dan yattahidu ijtihad, dan yang artinya apa ijtihad itu mengarahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga. Nah, secara istilah ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Salah satu arti ijtihad adalah menghabiskan segenap kekuatan yang dilakukan oleh seorang ahli fikih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan implementasinya baik secara logika atau akal. Ustadz Sarwat menjelaskan, apakah cukup bagi manusia menggunakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang jelas sebagai tertera pada ayat Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Bukankah Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, sehingga tidak ada satupun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Bukankah Rasulullah SAW sudah mewariskan dua pedoman? Jika manusia berpegang teguh pada keduanya, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dalam hadis, yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah, hadis riwayat Maliki. Lantas, mengapa manusia masih harus berpegang teguh kepada ijtihad yang hanya buatan manusia? Di dalam bukunya menerangkan, manusia yang awan ini biasanya menyerahkan masalah atau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan satu masalah, maka langsung menarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa melihat kanan kiri. Sebagai contohnya, yaitu sederhana saja, di dalam ayat mana Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk melakukan sholat Idul Adha? Tentu saja kalau perintah sholat secara umum memang sudah ada di dalam Al-Quran. Tetapi sholat Idul Adha yang tiap tahunnya dilakukan umat Islam, yaitu yang mana? Kalau tidak punya ilmu, otomatis kita bilang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini merupakan perintah untuk sholat Idul Adha, yaitu biasanya sudah kita baca berulang kali, berkali-kali. Namun kita saja yang tidak mengetahuinya yang mana ayat tersebut. Bagi yang tidak tahu ilmu dan hanya menggandaikan terjemahan Al-Quran, mungkin akan bingung. Di situ letak perbedaan awan antara kita yang akan dengan para mujtahid. Dan sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa harus ijtihad? Juga dijelaskan alasan lain mengapa manusia dibutuhkan ijtihad. Pengertian ijtihad ini dari masing-masing ulama menjelaskan perintah untuk berijtihad, menjelaskan Rasulullah SAW melakukan ijtihad, menjelaskan para sahabat Nabi melakukan ijtihad. Banyak orang bertanya-tanya karena benar-benar tidak tahu atau kurang ilmu. Mengapa manusia butuh ijtihad yang dilakukan oleh manusia? Nah, saya akan menjawab dua pertanyaan, yaitu sudah ada Al-Quran dan hadis, mengapa harus perlu berijtihad? Yaitu karena ijtihad itu diperlukan untuk melakukan lebih dalam mengenai Al-Quran dan hadis. Ijtihad itu sendiri berarti upaya para ulama dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber Islam tersebut, yaitu seperti Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, apa itu ijtihad dan apa saja kriteria yang orang layak berijtihad? Yaitu orang yang berijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh
yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu. Lalu, untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran atau maupun dalam hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Baiklah, itu tadi hasil pembahasan tentang istihad sedikit. Itu yang saya bisa paparkan. Bila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.